Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Roma 2 ayat yang pertama sampai dengan 16. Roma 2 ayat yang pertama sampai dengan 16. Dengan judul perikop hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Engkau sendiri tidak bebas dari salah sekali lagi. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maka engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu yang mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kekalaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang-orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukuman Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dengan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang dikuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan dan mendengarkan perintah firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, selamat hari Kamis untuk kita semua. Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan dan Tuhan masih menjaga dan memberkati kita selalu. Tema kita pada hari ini dalam pemberitaan Tuhan kita pada hari ini yakni penghukuman yang jujur. Sekali lagi, penghukuman yang jujur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda menghakimi terhadap orang yang lain? Apakah Anda pernah menuduh dia sebagai orang yang bersalah karena atas perbuatan yang jahat daripada Anda sendiri? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika Anda menghakimi orang lain, maka itu adalah salah satunya murni dari salah Anda sendiri. Untuk apa Anda menghakimi? Tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya kalau kita menghakimi orang lain. Karena faedahnya itu sama saja kita kalau menghakimi orang lain, berarti kita sama saja menghakimi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghakimi orang lain adalah sangat-sangat jahat kalau kita lakukan terhadap orang lain. Karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Berbicara tentang menghakimi, berbicara tentang menuduh, itu sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak senang kalau ada orang yang mau menghakimi orang lain tanpa alasan. Karena apa? Menghakimi orang lain itu, sekali saya katakan kan, menghakimi orang lain berarti Anda juga menghakimi diri Anda sendiri. Jadi untuk itu, janganlah menghakimi. Karena kalau kita menghakimi orang lain, hukuman dari Tuhan akan datang kepada kita yang menghakimi orang lain tersebut. Nah, tetapi apa bedanya dengan justru baliknya?
Kalau kita berbuat kebaikan kepada banyak orang, kita berbuat baik kepada banyak orang, berbuat kasih, membuat juga kabar sukacita kepada banyak orang, itu akan datangkan Tuhan berkat kepada kita. Tuhan tidak akan menghukum kita, karena Tuhan tahu bahwasanya ini orang adalah orang yang benar-benar mau menuruti perintah Tuhan, sehingga dia mau melaksanakan apa yang dilaksanakan dari perintah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak senang kalau kita itu yang namanya berbuat jahat, berbuat dosa, menghakimi dan sebagainya. Karena kalau kita melakukan seperti itu, saya tekankan lagi terus berulang, itu adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan akan menghukum. Karena kan pada ayat yang ke-11 dikatakan, sebab Allah tidak memandang bulu. Apa arti dari ayat 11 ini? Jadi ketika kita melakukan dosa, kita melakukan yang namanya menghakimi dan sebagainya, Tuhan akan langsung menghukum kita. Tuhan tidak melihat kamu mau kulit putih, kulit hitam, dan sebagainya, kamu mau dikasihani. Tidak. Tuhan itu tidak memandang bulu. Buruk, tidak memandang bulu begitu. Jadi kalau kita berbuat salah, Tuhan akan langsung menghukum kita begitu. Tanpa melihat dari segi apa kondisi fisik kita. Tuhan akan langsung menghukum kita bagi kita yang melawan akan perintah Allah. Nah, kita tahu bersama bahwasanya kalau hukuman dari Tuhan itu adalah hukuman yang sangat berat. Buktinya seperti ini. Ketika Tuhan melihat ada yang melakukan kejahatan, apa yang dilakukan Tuhan? Dia pasti langsung menghukum orang itu. Tetapi bukan menghukum, bukan langsung dilempar ke neraka, bukan. Tetapi dihukum dengan cara, engkau harus melakukan seperti ini, engkau harus melakukan ini, dari kata Tuhan, agar engkau bisa kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau dari ada satu sisi juga Tuhan mengatakan, ada satu tokoh yang mengatakan dia tidak mau berubah, dia mau tetap hidup di dalam jahat, sehingga maka daripada itu Tuhan langsung menghukum dia di tempat itu juga. Ada lagi tokoh yang begini, seorang pemungut cukai. Nah, awalnya kan Tuhan datang kepada dia untuk supaya orang ini bertobat begitu. Orang ini tidak melakukan pemungut cukai gitu. Nah, awalnya orang ini tidak mau. Karena itu adalah fashionku Tuhan. Untuk apa engkau melarang aku? Karena itu adalah pekerjaanku. Tuhan langsung bilang, apa yang kau lakukan itu adalah jahat. Apa yang kau lakukan itu tidak ada artinya bagi banyak orang. Untuk itu, perintahku sekarang untukmu, jangan lagi menjadi pemungut cukai, tetapi menjadilah penjala manusia yang mampu menjadikan seluruh masyarakat yang ada di kotamu ini bisa menjadi baik, bisa mendengarkan perintah Tuhan. Jadi dari kau yang adalah pemungut cukai, dan sekarang engkau akan kujadikan sebagai orang yang berguna dan orang yang mampu memberitakan Injil kemanapun engkau berada. Karena kan kalau kita bisa berbicara tentang ini, ketika Tuhan ingin merekrut ke-12 muridnya, Tuhan kan awal-awalnya mau berjumpa dengan ada dua orang gitu, yang awalnya itu adalah seorang nelayan. Nah, ketika Tuhan menghampiri mereka, Tuhan akan langsung bilang, engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. Yang dulunya engkau penjala ikan, sekarang engkau menjadi penjala manusia. Apakah kedua orang itu terima? Ya tentu saja terima. Karena apa yang dikatakan Tuhan itu ada benarnya, dan tentu saja benar, tidak ada bohong. Karena jelas apa yang dikatakan Tuhan melalui isi kitab-kitab yang disampaikan melalui perintah, melalui surat yang disampaikan dari para penginjil yang diutus Tuhan, itu adalah kata-kata Tuhan sendiri yang disampaikan mereka, sehingga mereka mengabarkannya kepada banyak orang agar mereka itu tidak mengalami yang namanya kejatuhan dosa, dan juga agar mereka itu percaya bahwasanya Tuhan itu adalah Allah yang benar-benar sejati, Allah yang benar-benar murah hati. Tetapi kalau kita membuat dosa, Tuhan itu akan berubah menjadi orang atau menjadi Allah yang benar-benar menghukum tanpa memandang bulu. Oleh sebab itulah makanya kan kita harus melandaskan dalam hukum Taurat. Barang siapa yang tidak mematuhi hukum Taurat, dia akan dihukum. Dan kalau barang siapa yang menaati hukum Taurat, pasti dia akan diberikan Tuhan berkat, diselamatkan oleh Tuhan begitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari, apakah engkau mau dihukum oleh Tuhan oleh karena perbuatan kesalahanmu sendiri? Tentu saja tidak kan?
Karena Tuhan tidak mau kalau kita itu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kalau kita itu berbuat dosa kepada Dia, kepada Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, berbuat kejahatan, otomatis Tuhan akan menghukum kita tanpa mengenal yang namanya bulu. Kondisi kehidupan kita tidak dilihat Tuhan. Karena mau apa? Tuhan itu memegang prinsip bahwasanya Dia itu adalah Tuhan yang berani, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha kuasa. Karena Dia membuktikan bahwasanya akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada Allah lain yang selain sehebat dari kuasaku ini. Jadi kalau kita berbicara dari ke-10 firman Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat itu, kan ada tertulis, jangan membuat patung bagiku yang menyerupai aku, jangan menyembah Allah lain selain daripadaku. Itu jelas. Kalau kita melanggar itu, maka Tuhan akan menghukum kita secara jujur. Tetapi kalau engkau mau mengakui kesalahanmu dan tidak mau lagi melakukan kesalahan itu, Tuhan tidak akan menghukum bagi orang yang mau bertobat begitu. Tetapi kalau dia tidak mau bertobat dan melanjutkan kejahatannya dia perbuat, Tuhan akan otomatis langsung menghukum dia. Jadi mana yang kau mau pilih? Kita pilih. Ketika kita berbuat dosa, kita mau bertobat ketika Tuhan menegur kita, atau ketika kita melakukan dosa, kita tidak mau melakukan yang namanya kehendak Tuhan, tetapi kita melanjutkan dosa sehingga Tuhan langsung menghukum kita. Dari dua kata kunci ini, 2 poin ini mau mengajarkan kepada kita, pilih yang mana kita ikuti, poin pertama atau poin kedua. Kembali kepada kita. Tetapi saya yakin kita semua harus menjadi orang yang beriman, itu harus pilih nomor 2, poin yang kedua. Karena dari apa yang dikatakan Tuhan itu merupakan sumber berkat yang datang daripada Tuhan. Mau Tuhan jadikan kita sebagai orang yang benar-benar baik, orang yang mampu beradaptasi dan juga mau mengabarkan Injil dimanapun kita berada, dan juga mau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita laksanakan di kehidupan banyak orang. Untuk itu, karena di ayat 9 kan dikatakan Tuhan yaitu adalah penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Nah, itulah konsekuensinya. Kembali lagi Tuhan tegaskan, kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan memberikan diri kita itu penderitaan yang sangat panjang. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, Tuhan akan mendatangkan kepada kita berkat. Tuhan akan menjaga kita selalu. Kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Untuk itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita berbuat dosa, janganlah kita berbuat jahat, tetapi lakukanlah apa yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan senantiasa selalu menjaga, memberkati, dan menemani kita selalu, asalkan juga kita mau mengandalkan Tuhan selalu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, semoga bermanfaat dan semoga bisa bermakna, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan dalam konteks saat ini, yaitu menjadi orang yang benar-benar baik kepada banyak orang dan berbuat kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.